anak-anak sister hari ini? Apakah masih semangat belajar? Iya, sebelum belajar, yuk kita berdoa. Kita ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu di pagi hari ini Tuhan, di mana kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya apa yang kami pelajari dapat menambah ilmu pengetahuan kami untuk sehari-hari Tuhan. Bapa, hari ini doa anak yang telah sempurna, kami panjatkan kepada Kudus. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar dengan tema yang sama dari yang kemarin, yaitu air, udara, dan api. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang manfaat air, hari ini kita akan belajar tentang sumber air. Nah, sumber air itu dari mana saja ya? Kita akan jelaskan hari ini. Jadi, sumber air itu yang pertama adalah dari mata air. Nah, mata air itu kita temukan di mana ya? Jadi, mata air itu kita temukan bisa dia keluar dari tanah, dari celah-celah batu yang ada di pegunungan anak-anak sister. Dia akan mengalir ke sungai, ke laut. Dan selanjutnya yaitu air hujan. Nah, air hujan itu datangnya dari langit ya anak-anak sister. Dan kita sangat membutuhkan air hujan untuk tanaman kita, untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jika tanaman kita tumbuh dengan subur karena adanya air hujan, kita dapat menggunakan tanaman kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Proses terjadinya hujan. Teman-teman, tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya, yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara, dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit, dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh. Lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Asik, hujannya sudah reda. Suasana menjadi cerah kembali. Segarnya. Wah. Sekarang, pastinya teman-teman sudah tahu bagaimana proses terjadinya hujan. Asik ya? Nah, seperti itulah siklus air hujan ya anak-anak sister. Dari air menjadi uap, uap air menjadi awan, menjadi titik-titik air hujan, kembali lagi ke sungai. Selanjutnya itu sumber air yang ketiga itu adalah air laut. Nah, air laut rasanya itu seperti apa ya? Rasanya itu asin anak-anak sister. Dan air laut tidak bisa ya kita minum anak-anak sister. Tapi air laut bisa kita manfaatkan yaitu dengan cara membuat garam. Nah, dengan adanya garam, makanan yang kita makan tidak hambar anak-anak sister. Dan garam sangat berguna untuk kita untuk ibu kita saat ibu kita memasak. Selanjutnya ada air sumur. Nah, air sumur itu digunakan juga untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, sumur itu yang berbentuk lubang yang sangat dalam. Nah, sumber air yang kelima adalah air sungai. Air sungai itu datangnya dari mata air dan juga air hujan ya anak-anak sister. Dia dapat mengalir ke laut.
Nah, jadi anak-anak sister mau mengajarkan untuk anak-anak sister bahwa kita harus menghemat air karena air itu sangat berguna bagi kita. Karena kita kemarin sudah belajar manfaat air. Jadi hari ini kita juga mau belajar tentang menghemat air. Oke? Sekian pembelajaran kita tentang sumber air. Ingat, harus menghemat air ya anak sister. Sekarang sister akan menjelaskan tugas kalian. Tugas untuk anak happy, kita akan membuat siklus air hujan. Nah, di sini sudah ada gambar. Sister akan jelaskan ya. Ini ada gambar air sungai, ada matahari, ada gambar matahari dengan awan, ada gambar awan dengan titik-titik air hujan. Nah, kita akan membuat siklus air hujan. Terlebih dahulu, yuk kita mau menggunting gambar ini. Kita gunting ya. Nah, setelah kita gunting anak sister, sekarang kita akan menempel gambarnya. Yang pertama adalah gambar air yang ada di sungai. Kita tempel ya. Kita gunakan lem. Kita tempel seperti ini. Oke, setelah itu kita tempel lagi gambar matahari. Kita kasih lem. Ini. Selanjutnya kita ambil gambar matahari dengan awan. Kita tempel. Terakhir kita ambil gambar awan dengan titik-titik air hujan. Kita tempel. Setelah itu kita sediakan paku payung dengan penghapus. Nah, jadi lembar ini kita taruh di sini. Di tengah-tengahnya ya, kita dulu pakai payung ya. Nah, kita ambil tengah di sini, tengah ini kita taruh seperti ini. Oke, kita ambil titik tengahnya tadi ya. Lalu yang di belakangnya ini, biar jangan tajam anak sister, kita gunakan penghapus. Kita masuk seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti ini. Sister akan jelaskan ya. Nah, di gambar ini ada air laut, air sungai maksud sister ya, anak sister, air sungai. Air sungai ini terkena sinar matahari. Nah, dia membentuk uap air dan membentuk awan. Nah, di sini membentuk awan. Setelah membentuk awan, awannya ini akan menjadi gelap karena adanya uap-uap air tadi. Dan dia akan menutupi matahari sehingga hari menjadi mendung. Setelah mendung, dia akan membentuk titik-titik air hujan. Nah, setelah air hujan turun, dia akan kembali lagi ke sungai. Seperti itu seterusnya anak sister. Oke, inilah siklus air hujan. Selamat mengerjakan untuk anak happy. Tugas untuk anak smart dari buku kreativitas halaman 11. Nah, di sini kita lihat nih teman kita si Togar sedang kehujanan. Nah, apa ya benda apa ya maksud sister yang kita perlukan saat hujan? Iya, dia membutuhkan payung. Nanti anak-anak sister menggambarkan sebuah payung ya di sini ya. Dan setelah itu kita akan menambahkan garis putus-putusnya. Oke, kita tebalkan dulu ya.
Nah, setelah kita tebalkan, yuk kita baca payung. Apa anak sister? Payung. Jadi saat hujan, Togar membutuhkan sebuah payung. Oke, sudah tahu ya tugasnya, yaitu menggambarkan payung dan menebalkan garis putus-putusnya. Selamat mengerjakan untuk anak smart. Tugas anak excellent yang pertama dari buku berbahasa halaman 14. Nah, di sini sudah ada gambar siklus air hujan. Nah, di sini ada gambar air yang ada di sungai. Air yang ada di sungai ini terkena matahari, dia menjadi uap air. Setelah menjadi uap air, dia membentuk awan. Nah, setelah membentuk awan, karena awannya sudah gelap dan dia akan membentuk menjadi butir-butir air hujan. Nah, air hujan ini akan turun kembali ke air sungai. Begitu seterusnya siklus air hujan. Nah, jadi tugas anak sister di sini mewarnai gambar siklus air hujan ini sesuai dengan warna yang sudah ditentukan pada titik-titik seperti ini. Nah, seperti ini pohon, dia ini berwarna apa? Ya, berwarna hijau. Ada lagi, ini matahari. Matahari ini berwarna apa ya? Lingkaran ini berwarna kuning. Seperti itu ya anak-anak sister. Selamat mengerjakan. Tugas anak excellent yang kedua dari buku Budi Pekerti halaman 15. Di sini kita lihat ada Meme nih, anak-anak sister. Dia sedang mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, dia tidak mematikan airnya. Apakah sikap Meme ini benar? Oh tidak, karena kita harus menghemat air. Jika salah, kita akan mewarnai lingkaran ini dengan warna merah. Jika benar, kita akan melingkari lingkaran ini dengan warna biru. Kita lihat dulu ya, apakah perilaku Meme ini salah? Ya, jadi kita melingkarinya dengan warna merah. Ini ya. Nah, setelah kita warnai, kita akan menebalkan garis putus-putusnya. Yuk kita tebalkan. Nah, setelah kita tebalkan, yuk kita baca hemat air. Apa nih, sister? Hemat air. Jadi, perilaku Meme ini tidak boleh ditiru ya anak-anak sister, karena dia tidak menghemat air. Oke? Selamat mengerjakan.